Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Bab 4 Pasal 81 hingga Pasal 115. Disajikan oleh Global Tutorial, sebuah channel tutorial untuk semua orang termasuk para mahasiswa. Bagian ke-1 Penyelesaian perselisihan oleh hakim. Paragraf 1 Pengajuan gugatan. Pasal 81. Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja, buruh bekerja. Pasal 82. Gugatan oleh pekerja buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Pasal 83. 1. Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat. 2. Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya. Pasal 84. Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus. Pasal 85. 1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. 2. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya apabila disetujui tergugat. Pasal 86. Dalam hal perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan atau perselisihan kepentingan. Pasal 87. Serikat pekerja, serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya. Pasal 88. 1. Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan majelis hakim yang terdiri atas 1 orang hakim sebagai ketua majelis dan 2 orang hakim ad hoc sebagai anggota majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan. 2. Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Terdiri atas seorang hakim ad hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja, serikat buruh dan seorang hakim ad hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 2. 3. Untuk membantu tugas majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditunjuk seorang panitera pengganti. Paragraf 2 Pemeriksaan dengan acara biasa. Pasal 89. 1. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penetapan majelis hakim, maka ketua majelis hakim harus sudah melakukan sidang pertama. 2. Pemanggilan untuk datang ke sidang dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir. 3. Apabila pihak yang dipanggil tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat tinggal kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala kelurahan atau kepala desa yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak yang dipanggil atau tempat kediaman yang terakhir. 4. Penerimaan surat panggilan oleh pihak yang dipanggil sendiri atau melalui orang lain dilakukan dengan tanda penerimaan. 5. Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, maka surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksanya. Pasal 90. 1. Majelis hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir di persidangan guna diminta dan didengar keterangannya. 2.
Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi atau saksi ahli berkewajiban untuk memenuhi panggilan dan memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Pasal 91. 1. Barang siapa yang diminta keterangannya oleh majelis hakim guna penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini wajib memberikannya tanpa syarat, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. 2. Dalam hal keterangan yang diminta majelis hakim terkait dengan seseorang yang karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, maka harus ditempuh prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Hakim wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 92. Sidang sah apabila dilakukan oleh majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 1. Pasal 93. 1. Dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat menghadiri sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari sidang berikutnya. 2. Hari sidang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak tanggal penundaan. 3. Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 kali penundaan. Pasal 94. 1. Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 tidak datang menghadap pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 3, maka gugatannya dianggap gugur, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi. 2. Dalam hal tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 tidak datang menghadap pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 3, maka majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri tergugat. Pasal 95. 1. Sidang majelis hakim terbuka untuk umum, kecuali majelis hakim menetapkan lain. 2. Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menghormati tata tertib persidangan. 3. Setiap orang yang tidak menaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, setelah mendapat peringatan dari atau atas perintah ketua majelis hakim, dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Pasal 96. 1. Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja buruh yang bersangkutan. 2. Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua. 3. Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan sita jaminan dalam sebuah penetapan pengadilan hubungan industrial. 4. Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Tidak dapat diajukan perlawanan dan atau tidak dapat digunakan upaya hukum. Pasal 97. Dalam putusan pengadilan hubungan industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Paragraf 3 Pemeriksaan dengan acara cepat. Pasal 98. 1. Apabila terdapat kepentingan para pihak dan atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan atau salah satu pihak dapat memohon kepada pengadilan hubungan industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. 2.
dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut. 3. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak digunakan upaya hukum. Pasal 99. 1. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 1, dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2, menentukan majelis hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan. 2. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 hari kerja. Paragraf 4 Pengambilan putusan. Pasal 100. Dalam mengambil putusan, majelis hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan. Pasal 101. 1. Putusan majelis hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. 2. Dalam hal salah satu pihak tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir tersebut. 3. Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sebagai putusan pengadilan hubungan industrial. 4. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 102. 1. Putusan pengadilan harus memuat a. Kepala putusan berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih. c. Ringkasan pemohon, penggugat dan jawaban termohon, tergugat yang jelas. d. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. f. Amar putusan tentang sengketa. g. Hari, tanggal putusan, nama hakim, hakim ad hoc yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. 2. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan hubungan industrial. Pasal 103. Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Pasal 104. Putusan pengadilan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ditandatangani oleh hakim, hakim ad hoc dan panitera pengganti. Pasal 105. Panitera pengganti pengadilan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah putusan majelis hakim dibacakan, harus sudah menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 2. Pasal 106. Selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah putusan ditandatangani, panitera muda harus sudah menerbitkan salinan putusan. Pasal 107. Panitera pengadilan negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah salinan putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada para pihak. Pasal 108. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Pasal 109 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Pasal 110. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja. A. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim. B.
Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Pasal 111. Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan secara tertulis melalui Subkepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat. Pasal 112. Subkepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung. Bagian kedua, penyelesaian perselisihan oleh Hakim Kasasi. Pasal 113. Majelis Hakim Kasasi terdiri atas 1 orang Hakim Agung dan 2 orang Hakim ad hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. Pasal 114. Tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh Hakim Kasasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 115. Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Demikianlah tutorial, penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Bab 4 Pasal 81 hingga Pasal 115. Channel Global Tutorial membantu semua orang yang ingin menambah wawasan, dan juga bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Selamat mengikuti.